ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ketua dan segenap DKM Nurul Huda, para asatidz, para kesepuhan, jamaah, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa berjumpa lagi dalam pengajian rutin kita selepas maghrib sampai isya pada malam minggu di Majlis Taklim Nurul Huda ini. Dan juga insya Allah segenap pemirsa NH Channel dapat menyaksikan pengajian ini di channel tersebut. Insya Allah kita masih melangsungkan kajian kita terdahulu surah Al-Zalzalah. Insya Allah malam ini kita akan mencoba membahas dari ayat 6 dan seterusnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtada. Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa khususun hadiyatan ila arwahi ahli kubur Jamaah Ta'lim Nurul Huda. Ghafarallahu dhunubahum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon doa untuk para santri Dar El Hikmah, Pondok Pesantren Dar El Hikmah di Menes Pandeglang. Semoga Allah berikan keistiqomahan, betah di pondoknya, ilmunya bermanfaat. Bibarokah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih melanjutkan kajian surah Al-Zalzalah. Insyaallah malam ini kita mulai dari ayat 6 sampai seterusnya. Semoga saja bisa kita khatamkan pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Kita sering membahas pesan Allah dalam Al-Quran tentang datangnya hari kiamat. Banyak ayat-ayat pesan Allah tentang hari kiamat. Surahnya aja sudah menandakan hari kiamat. Al-Qari'ah, Al-Jalzalah, Al-Haqqah, Al-Waqi'ah. Kenapa Allah sampai begitu banyak menyampaikan pesan tentang kiamat? Yang pertama, pasti datangnya kiamat. Yang kedua, betapa dahsyatnya kiamat itu. Dan yang ketiga, sudah barang tentu manusia supaya menyadari akan datangnya kiamat, perpindahan alam dari alam dunia ke alam akhirat. Jamaah sekalian, Al-Quran itu di samping tekstual, itu bisa dicerna dengan kontekstual. Jangankan orang Islam, non-Muslim sekalipun percaya akan datangnya kiamat. Karena teori manusia itu, semua yang ada di alam semesta adalah makhluk. Berbicara makhluk, berbicara fana, pasti hancur. Disebut dengan teori evolusi. Pasti. Nah, mereka percaya itu. Padahal Al-Quran sudah menyampaikan dengan tegas, dengan lugas, bahwa kiamat pasti akan datang, karena titik akhir alam semesta ini pasti akan hancur. Karena alam semesta adalah makhluk. Pasti. Dan mereka juga menyadari tentang itu. Bahwa tadi manusia, ya kita nih dari alam rahim, kemudian lahir jadi alam dunia, bayi, remaja, dewasa, oh dadah, jadi orang tua. Betul? Bahkan kata Rasul, min umri ummati sittina aw sab'ina sanatan. Secara adat, produktifnya umatku itu umurnya tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Tuh, ini Rasulullah yang mengatakan. Beda dengan umat-umat sebelum umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ribuan tahun mereka hidup di alam dunia. Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, umat Nabi Muhammad sudah dibatasi karena tadi evolusi. Bisa jadi nanti kalaupun umur dunia panjang, umpama 500 tahun ke depan, umur manusia
Bisa jadi hanya 30 tahun selesai. Jadi malam ini kalau Mas Bambang umurnya 59 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Makan yang enak-enak. Atau kira-kira ada yang umurnya 69 tahun 11 bulan, ya harap makan yang enak-enak lah. Makan enak. Nah itu. Jadi teori evolusi. Bahkan saya sering kandain. Yang namanya perempuan. Oi, tahu kan perempuan? Umur 17 tahun ibarat bola sepak. Yang ngerebutin banyak sini 11, sini 11. Kenapa? Ya masih bening. Sudah umur 25 tahun yang ngerebutin semakin sedikit. Sini 6, sini 6. Kayak bola basket. Kalau sudah umur 40, 45 tahun, kayak bola pingpong. Buat elu aja. Buat elu aja. Kalau perempuan udah umur 65 tahun, 70 tahun, kayak bola golf. Ditaruh tuh bola, pukul. Siut, bodoh amat tuh nenek-nenek mau kemana kek. Ya itulah manusia. Itulah manusia. Dan pasti alam dunia juga seperti itu. Makanya ketika perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, dunia ini digambarkan oleh Allah sudah seperti nenek-nenek. Bongkok lagi neneknya. Itu 1446 tahun yang lalu. Dunia digambarkan seperti apa tadi? Seorang nenek-nenek yang sudah tua. Berarti Masya Allah nih alam dunia udah tua ini. Udah tua. Ya udah tua. Maka Allah sampaikan dalam surah Al-Jalzalah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari kiamat nanti. Yasdurun nasu. Manusia keluar dari alam kuburnya disebut alam ba'ts. Disebut dengan alam kebangkitan. Alam kebangkitan. Bahkan dalam kisah tafsirnya Al-Imam Jaludi As-Sayuti dalam tafsir Al-Jalalain, ketika pertama kali manusia yang dibangunkan, kata Allah, bangunkan kekasihku. Jibril udah paham, berarti Rasulullah Muhammad SAW yang pertama dibangunkan setelah kiamat tiba. Dan bahkan kata Syekh Jaluddin As-Sayuti dan Jaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya, setelah tiupan pertama sangkakalanya Israfil, puah, alam semesta semua hancur sehancur-hancurnya. Tidak terkecuali siapapun. Siapapun. Makanya jangan percaya tuh dengan film buatan barat. Dulu ada film geger namanya Independent Day. Semuanya hancur, tinggal mereka yang kuat, yang kokoh, nggak mati. Nggak ada. Semuanya akan hancur. 40 tahun kemudian, Israfil meniup lagi disuruh oleh Allah. Dibangunkan oleh Allah semua. Yauma idin yasdurun nas. Tuh. Dari alam barzakh. Disebut alam ba'ts. Bangunkan kekasihku wahai Jibril. Jibril nyari ke sana kemari. Gak ketemu untuk ceritanya. Balik lagi ya Allah gak ketemu. Ya kamu baca sholawat apa enggak? Oh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh. Baca sholawat kata Allah. Begitu Jibril membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terbangun Nabi. Dihampiri oleh Jibril. Langsung Nabi bertanya. Ayyumal yaum wahai Jibril. Hari apa ini sebenarnya Jibril? Jibril menjawab. Hada yaumal ba'ts. Ini adalah hari kebangkitan dari alam kubur. Itu Rasulullah spontan. Ainal
Ainal ummati, aina ummati, mana umatku? Mana umatku, mana umatku? Masya Allah. Padahal Rasulullah punya istri, betul? Punya anak, betul? Punya cucu, betul? Gak ada tuh anak cucu yang ditanyakan pertama oleh Rasulullah. Yang ditanya oleh Rasulullah siapa tadi? Umatku. Umatku, umatku. Itulah Rasulullah. Bukan hanya seorang nabi dan rasul, tapi seorang pemimpin yang harus ditiru menjadi suri tauladan oleh seluruh penguasa dan pemimpin di alam jagat raya ini. Tuh, sallallahu Muhammad. Itulah Rasulullah. Zaman sekarang mah lain. Mana ponakan? Mana anakku? Mana cucuku? Makanya saya kadang-kadang suka candain. Zaman sekarang emang sulit lapangan pekerjaan. Sehingga ayahnya, bapaknya itu sibuk bagaimana anaknya supaya dapat kerja. Bagaimana anaknya supaya dapat jabatan. Bagaimana anaknya supaya dapat ini dan itu. Sibuk bapaknya. Kembali. Yauma ini yasdurun nas. Kemudian manusia dibangkitkan atau keluar dari alam kuburnya. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin dong, Al-Quran dong. Yakin. Kemudian status mereka ashtata, kata Allah. Ashtata itu berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Gambaran sederhananya begini. Nanti di depan itu Nabi Adam. Benderanya di atas Adam alaihissalam. Di belakang umat Siti Hawa, anak-anaknya, cucunya, umatnya. Nanti di depan Nabi Nuh. Di belakang nanti umatnya. Di depan nanti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di belakang umatnya. Di depan nanti Nabi Musa terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Terakhir bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di belakang bendera Nabi, keluarganya, para sahabatnya, mujahidina fi sabilillah, orang yang berjuang membela agama Allah. Di belakangnya lagi para tabi'in, di belakang lagi para aulia, di belakangnya lagi para ulama, di belakangnya lagi para kiai, di belakangnya lagi para ustaz, belakangnya lagi para santri, belakangnya lagi jamaah Nurul Huda. Kok masih amin juga ya? Alhamdulillah. Artinya Mas Bambang masih keajak. Kameramen kita keajak gak tuh? Keajak. Masya Allah, kameramen kita semangat. Selepas asar udah di sini dia. Kan main asar. Jamaah Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah dan segenap pemirsa NH Channel yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sampaikan dalam surah Al-Zalzalah. Ashtata. Jangankan di akhirat nanti, di dunia juga kita kan ashtata. Dalam ayat yang indah Allah sampaikan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Udah enak-enak baca ayat, yang nyaut Allah cuma 3. Itu pun yang sebelah kiri kayak orang yang mau ngabisin Allah. Ulangi. Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kepaksa. Jamaah Nurul Huda kayak odol dipijit baru keluar. Nah. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan manusia jenis laki-laki dan perempuan. Syu'uban wa qabaila. Syu'ub itu artinya berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Qabailah dan berqabilah, qabilah. Bersuku-suku. Ini bagian rahmat dari Allah. Maka kita alhamdulillah Indonesia dapat rahmat dari Allah, berbagai macam suku, bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa.
Nanti dulu dong, terereng, begitu dong. Ulangi lagi. Hmm. Terdiri dari suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, wah nggak ada terereng ya. Ada Sunda, alhamdulillah, betul. Bahkan katanya sih hampir 2000 pulau kita. Dan sampai 1300 bahasa. Musuh, itulah Indonesia. Nggak ada bangsa besar seperti Indonesia. Bahasa sampai berapa tadi? Sampai 1300 bahasa. Masya Allah, indahnya Allah menciptakan manusia. Sunda dengan Sumatera beda bahasanya, betul. Istrinya orang Cianjur, suaminya orang Medan. Istrinya ngidam pengen beli rujak. Rujaknya rujak bebek. Istri yang maju, kenapa? Lidahnya fasih orang Cianjur. Mang, beli rujak ya, rujak bebek kan pas. Coba kalau suaminya yang dari Medan tadi, bang, rujak bebek begitu tuh. Betul? Itulah seninya rahmat dari Allah, Masya Allah. Seni dan rahmat dari Allah. Pas, bukan main. Ada sopir dan kondekturnya, beda suku, beda bahasa. Supir truknya dari Jawa, keneknya dari Sunda. Mobilnya kol diesel, begitu naik, nggak ketanjak tuh mobil. Kata supirnya, ganjel. Kata keneknya, atos. Kata supirnya, ganjel. Kata keneknya, atos. Tahu kan atos? Sudah maksudnya. Kalau bahasa Jawa, atosnya keras. Kata supirnya, ganjel mah dari dulu juga atos oon, begitu. Masya Allah. Syu'uba wa qabaila. Begitu juga nanti di akhirat, ashtata, berbagai macam kelompok dan golongan. Bahkan di situ Allah berikan ibroh. Apa ibroh? Pelajaran yang berharga. Masya Allah. Dalam kisah peristiwa Isra Mi'raj digambarkan. Di alam mahsyar itu, Mas Bambang, ada orang yang kepalanya kayak babi, maaf. Kayak binatang babi. Subhanallah. Sampai Rasulullah bertanya, man huwa ya Jibril, siapa dia ya Jibril? Apa kata Jibril? Itu umatmu Muhammad yang dulu di dunia hobinya rentenir. Tuh coba. Mohon maaf. Artinya hobinya menggandakan uang terus. Rentenir. Hati-hati. Ada lagi digambarkan manusia yang lidahnya menjulur sampai ke tanah. Bergulung-gulung lidahnya, man huwa ya Jibril. Kata Rasul, siapa dia ya Jibril? Dialah umatmu, lidahnya yang suka ngomongin orang. Yang suka ghibah. Yang suka ngomongin keburukan orang kepada orang lain agar orang lain tahu. Agar dia mendapatkan informasi keburukan orang itu. Insya Allah nggak ada kalau jamaah dulu udah mah nggak ada, insya Allah. Tuh. Ada lagi yang bawa kayu bakar, udah penuh nih di pundaknya kayu bakar, udah berat, malah ditambah lagi sama dia. Digotong lagi tuh kayu bakar, ditambah lagi, digotong lagi, ditambah lagi. Kalau kata kita kan PA tuh urusan. Man huwa ya Jibril, siapa dia ya Jibril? Itu umatmu ketika di dunia. Dia selalu menambah-nambah masalah padahal nggak ada masalah. Mereka yang tidak tahu hukum Allah tapi mereka tidak mau ke majlis taklim tuh coba menambah-nambah kebodohannya, terus menambah-nambah kebodohannya. Allahu Akbar. Makanya insya Allah kalau zaman Huda yang ada di sini, wah kecepatannya ketika menjalani jembatan Shiratal Mustaqim seperti kalbar kata Allah. Seperti kilat. Siu. Man huwa ya Jibril, siapa mereka? Minal anbiya'i wa rasuli. Jadi kalau Nabi dan Rasul melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, kayak apa tadi kecepatannya? Gila. Nggak bisa dicontohin ya, gila. Yang kedua, karih seperti hembusan angin. Bus, begitu. Manhum ya Rasulullah. Mereka adalah mujahidina fi sabilillah. Mereka yang terbunuh, yang gugur di medan perang membela agama Allah. Ada lagi kalhison seperti kuda perang. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah minal awliya'i wal ulama.
Terakhir ada seperti binatang kambing yang kehujanan. Ucruk, 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 ucruk. Tapi datang. Man huwa Jibril, siapa dia? Jamaah Nurul Huda, kira-kira begitu. Masih amin aja. Alhamdulillah. Nah, itu. Kembali tadi astata, kelompok golongan. Maaf kalau boleh saya menambahkan. Nanti benderanya siapa? Bill Clinton, John Howard, Tony Blair. Benderanya Donald Trump. Di belakang. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing nanti astata, kelompok-kelompok. Golongan-golongannya silakan. Ada golongan yang minal muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Ada orang yang minas salimin, orang yang selamat. Ada lagi orang yang kafirin, orang yang ingkar kepada Allah. Di sana kita tahu. Oh, Masya Allah. Bahkan mohon maaf, itu alam mahsyar Bapak Ibu digambarkan. Panasnya matahari di atas kepala kita cuma 1 hasta. 1 hasta itu 60 senti. Kayak apa? Panasnya. Di dunia aja jutaan mil panasnya kayak apa, betul? Makanya di sana ada 2 tuh yang kita harapkan. Yauma la dilla illa dilluh, keteduhannya Allah. Di antara siapa orang yang mendapat keteduhan Allah? Mereka yang hamalatul Quran, yang sering membaca Al-Quran. Alhamdulillah malam ini kita baca, mudah-mudahan selesai 4 ayat. Kalau 4 ayat mungkin AC-nya ya setengah PK lah di sana. Tapi kalau 1 juz ya lumayan 1 PK. Kalau yang 30 juz bisa jadi 25 PK. Iya, beku kali ya. Gitu ya. Tergantung nanti. Mau dinginnya seperti apa tuh? Yang membaca Al-Quran. Yang kedua, syafaatul uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ngitung nagih sama Allah karena ibadah kita di dunia, kira-kira minta surga, potongan model kita, ya kagak pantas lah. Jauh, jauh dari, jauh. Kira-kira potongan model kita nuntut Allah di akhirat, minta surga karena ibadah. Tadi ajak sholat maghrib, kayaknya nggak ada yang khusyuk tuh. Untung khusyuk bukan bagian rukun dalam sholat. Syukur. Tapi bagaimana kita berusaha khusyuk. Iya. Saya aja tadi rokat keberapa tadi? Ustaz Edi ada nggak ya? Iya. Jangan-jangan nggak ada ada alhamdulillah. Jangan-jangan alhamdulillah. Kira-kira begitulah tadi. Manusiawi bukan? Sama, iya. Kameramen tadi sholat kan ditaruhnya di hidung sana. Aman gak tuh ya? Aman. Khawatir juga. Betul gak? Di Jakarta kotak musola aja hilang, betul? Nah itu, makanya supaya khusyuk kameranya ditaruh di pengimaman. Gitu ya. Kembali tadi. Astata, masing-masing. Iya, berkelompok-kelompok. Iya, model-model. Jadi, apa namanya? Ya digambarkan oleh Allah di situ ada ibrah, mohon maaf. Ya, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, yaitu amal-amal mereka. Kan prosesnya kan dari dulu sudah bahas. Alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam ba'as, alam mahsyar, terakhir alam hisab, nomor 6 alam hisab. Nah, pada alam hisab itu perhitungan Allah, Allah akan perlihatkan liyurau a'malahum. Nanti catatan Allah yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatkan. Nanti pada surah berikutnya kita akan bahas. Catatan amal baik nanti diambilnya oleh tangan kanan. Tangan kanan. Wah, apa ya? Nanti kalau catatan amal buruk, waduh malu dia. Kepalanya menunduk, diambil dengan tangan belakang begini, waduh. Catatan amal baik. Makanya alhamdulillah kita istiqomah taklim setiap malam minggu, amin.
Sebab janji Rasulullah, barang siapa umatku yang melangkahkan kakinya ke majlis taklim, setiap langkah kaki kanan Allah hitung kebaikan, dan setiap langkah kaki kirinya Allah hapus daripada dosanya. Orang-orang yang nggak punya dosa di sini. Alhamdulillah. Yakin nggak? Harus yakin dong dengan agama. Makanya nanti kalau datang ke Nurul Huda, supaya langkahnya banyak, muter dulu. Supaya langkahnya banyak, dihitungnya banyak. Hitungnya banyak. Iya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang amalnya misqal, segede biji jarah atau sebiji tepung, khairan, kebaikannya ya roh pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Tuh. Jadi jamaah Nurul Huda ini yang beramal walaupun amalnya sebiji jarah, sebiji sawi, sebiji tepung tentang kebaikan, pasti akan Allah tulis dan Allah akan berikan kepada kita. Khaira yarah, dan Allah akan perlihatkan. Makanya terus kita berlomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat, terus berlomba kebaikan. Alhamdulillah, terus kita berlomba. Sebab Allah akan berikan apa? Tadi bukti nyata ketika di dunia kita beramal baik. Nah, ini ayatnya unik. Uniknya apa? Yang pertama menggunakan harful fa. Ya, istifham. Fa. Maka barang siapa, kata Allah, ya'mal. Ya'mal itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya sekarang dan yang akan datang. Masih ditunggu orang untuk beramal kebaikan. Sekarang dan yang datang. Makanya jangan merasa begini zaman dulu udah. Aduh, kepengen sih saya berderma, bersedekah, tapi belum ada. Insya Allah minggu depan ada. Insya Allah tahun depan ada. Amin. Itu yakmal. Itu yakmal. Itu yakmal. Makanya masih ditunggu. Hai umat Islam. Ini musolah Nurul Huda. Musolah yang indah, yang bagus. Yang belum merapat silakan. Pintu musolahnya terbuka. Amin. Silakan. Siapapun. Karena di sininya yakmal. Yakmal itu fi'il mudhari. Sekarang dan yang akan datang. Kalau bahasa santri dan El Hikmah di Menes, yakmal ini disebut dengan present tense, not past tense. You know? Yes, yes, dong. Jangan no, yes, gitu kan. Ada past tense, ada present tense, dan ada future tense. You know? Yes, gitu dong. Sekali lagi, you know? Yes, gitu dong. Kali-kali kita terjemahkan pakai bahasa Inggris nih akunan ya. Ya. Misqala dzarratin khairan yarah. Maksudnya apa? Yang kedua, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia melakukan keburukan, segera dihapus dengan kebaikan, pasti keburukan itu akan terhapus oleh kebaikan. Hebat ini ayat Mas Bambang. Hebat. Kenapa? Karena amal baik dulu yang pertama. Sebab nanti kalau dia tidak beramal baik, maka syarroi terus. Maka akan buruk terus. Tapi kalau dia melakukan keburukan, kemudian melakukan kebaikan, insya Allah keburukan itu akan dihapus oleh kebaikan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, pasti Allah akan balas dengan kebaikan pula. Yakin? Ya gitu. Jadi ayat yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau orang tadi tidak ada proses tobat, masuk ke alam barzah, giring di sana ke alam mahsyar, pasti akan ditanya. Makanya masih ada ikhtiar kita untuk dihapus dosa oleh Allah. Apa di antaranya? Sedekah jariah. Jadi amal yang terus mengalir. Walaupun dia masuk misalkan ke alam kubur membawa dosa, tapi dia meninggalkan amal sedekah yang mengalir terus. Itu diantaranya yang akan menghapus dosanya di alam kubur. Bagian daripada ikhtiar.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan mithqala seberat dzarratin biji jarah atau biji sawi khairan tentang kebaikan, yarah pasti Allah akan perlihatkan. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan seberat biji jarah syarran tentang kejahatan, iya roh pasti Allah akan perlihatkan tanpa melalui pertobatan. Kalau ayat yang kedua ini bisa jadi terilgho, tercancel. Karena dia sebelum mengakhiri hayatnya, sebelum akhir hayatnya ada pertaubatan. Kan kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepadaku dengan taubat nasuha. Artinya dia bersumpah tidak akan mengerjakan pekerjaan yang dia telah kerjakan. Maksudnya yang buruk. Jamaah Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa channel NH dimanapun berada, tidak terasa kita sudah menghatamkan surah Al-Zalzalah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan semoga sedikit menjadikan ibrah, pelajaran yang berharga buat kita sehingga kita terus beramal kebaikan. Demikian, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.